Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas kimia ya, tentang manajemen produksi. Dalam dunia bisnis, Anda tentunya tidak asing lagi dengan yang namanya manajemen produksi. Ya, istilah ini memang sangat akrab dengan kalangan pembisnis. Namun, bagaimana dengan pemula baru saja yang akan belajar tentang bisnis? Tidak perlu khawatir, sebab kali ini akan dibahas informasi lengkap untuk Anda yang ingin tahu tentang manajemen produksi, mulai dari pengertian, fungsi, aspek, hingga ruang lingkupnya akan dibahas secara lengkap. Pengertian manajemen produksi. Berdasarkan pengertiannya, manajemen produksi adalah sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Manajemen produksi juga merupakan bagian dari bidang manajemen yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi beragam kegiatan agar tujuan bisnis bisa tercapai. Untuk mengatur produksi perlu adanya keputusan yang ada hubungannya dengan usaha mencapai tujuan, sehingga barang dan jasa dihasilkan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Manajemen produksi sangat terkait dengan keputusan mengenai proses produksi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu, ada dua faktor yang mempengaruhi manajemen produksi. Di antaranya division of labor yang merupakan faktor pembagian tugas dengan tepat sehingga produk yang dihasilkan berkualitas dan dapat diterima dengan baik di pasar. Pembagian kerja akan membantu proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, ada juga revolusi industri yang seperti pergantian tenaga manusia menggunakan robot atau mesin dalam proses produksi. Revolusi industri akan membuat target dan produksi bisa tercapai. Karyawan pun akan berusaha meningkatkan keahlian supaya bisa bersaing. Menurut Pak Rahdi, ada beberapa pengertian manajemen, yaitu yang pertama menurut Sofyan As-Sauri. Menurut Sofyan As-Sauri, pengertian manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur dan mengordinasikan penggunaan berbagai sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, dan bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan sebuah barang atau jasa. Yang kedua, menurut Handoko. Menurut Handoko, pengertian manajemen produksi dan operasional adalah berbagai usaha pengelolaan secara optimal, penggunaan semua sumber daya atau faktor-faktor produksi, tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, dan bahan mentah, dan lain sebagainya. Di dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai produk atau jasa. Yang ketiga, menurut Irham Fahmi. Menurut Irham Fahmi, pengertian manajemen produksi adalah sebagai ilmu manajemen yang membahas secara menyeluruh bagaimana pihak manajemen produksi perusahaan menggunakan ilmu dan seni yang dimiliki dengan mengarahkan dan mengatur orang-orang untuk mencapai hasil produksi yang diinginkan. Yang terakhir adalah menurut Heiser dan Heiser. Menurut Heiser dan Heiser, manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Fungsi manajemen produksi. Setelah mengetahui manajemen produksi itu apa, Anda juga perlu tahu fungsi dari manajemen ini dalam menjalankan dan mengembangkan suatu bisnis. Secara etimologi, fungsi produksi terkait dengan penanggung-jawaban di dalam mengolah serta mentransformasikan input atau menjadi output atau keluaran yang memiliki bentuk serupa barang dan jasa sehingga memberikan pendapat untuk suatu perusahaan. Pelaksanaannya membutuhkan rangkaian kegiatan mengenai keterkaitan serta menyatu dan menyeluruh dalam sebuah sistem. Kegiatan ini terkait dengan fungsi produksi yang dilakukan beberapa bagian yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, menurut Sofyan
Aswari terdapat 4 fungsi penting dalam manajemen produksi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan memiliki keterkaitan dengan kegiatan produksi yang akan dilakukan sesuai dengan waktu dan periode tertentu. Dengan membuat perencanaan yang baik, maka dalam hal ini bisa meminimalisir biaya produksi. Dengan demikian, perusahaan bisa menentukan harga yang lebih sehat serta mendapatkan untung yang jauh lebih besar. Yang kedua, pendukung. Jasa penunjang di sini adalah sebuah sarana yang digunakan untuk menetapkan metode apa yang akan digunakan dalam produksi, sehingga proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Jasa penunjang ini acap kali diperlukan dengan tujuan untuk membantu perusahaan agar bisa bersaing dengan sehat dengan mengedepankan hasil yang berkualitas. Yang ketiga adalah proses pengolahan. Bisa dikatakan ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengolah produk. Dalam pelaksanaannya, proses ini sangat penting, terutama untuk memanfaatkan sumber daya serta efektif dan lebih efisien. Yang terakhir adalah pengendalian atau pengawasan. Pengendalian atau pengawasan adalah fungsi yang digunakan untuk menjamin proses kegiatan agar sesuai dengan rencana. Dengan begitu, tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik. Ruang lingkup manajemen produksi. Jika dilihat dari pengambilan kebijakan utama dan keputusan, ada 3 macam ruang lingkup dalam jenis manajemen ini. Diantaranya, yang pertama, ruang lingkup berkaitan dengan desain. Bisa dikatakan ini adalah keputusan jangka panjang dalam manajemen produksi. Mengapa demikian? Sebab keputusan ini meliputi banyak hal, seperti penentuan desain, lokasi desain pengadaan, metode, serta job description dan masih banyak lainnya. Ruang lingkup berkaitan dengan transformasi. Ini adalah keputusan yang bersifat jangka pendek atau keputusan ini berkaitan dengan operasional dan taktis. Dalam keputusan ini mencakup beberapa hal, seperti giliran kerja, jadwal produksi, anggaran, jadwal penyerahan masukan pada sistem pengolahan dan keluaran pelanggan. Yang terakhir adalah ruang lingkup berkaitan dengan perbaikan. Kebijakan satu ini lebih bersifat pada keseimbangan. Oleh sebab itu, kebijakan ini dilakukan secara rutin dan berkala. Adapun beberapa kegiatan yang masuk dalam kategori ini, seperti melakukan perbaikan serta kontinu terhadap mutu pengeluaran, perbaikan terhadap efisien dan keefektifan sistem, kompetensi dari para pekerja, kapasitas dan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus dalam metode yang digunakan dalam mengerjakan suatu produk. Aspek-aspek manajemen produksi. Agar bisa menghasilkan barang produksi sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu adanya beberapa tahapan yang dilakukan. Aspek yang harus diperhatikan secara khusus diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan produksi barang atau jasa. Perencanaan produksi memiliki tujuan untuk melancarkan proses produksi secara sistematis. Adapun hal ini ada beberapa keputusan yang harus diambil, seperti langkah awal, diantaranya seperti jenis barang, kualitas barang, bahan baku yang digunakan, kuantitas barang, serta pengendalian produksi itu sendiri. Yang kedua, pengendalian produksi barang atau jasa. Ini adalah tahapan kontrol produksi yang digunakan agar proses produksi sesuai dengan perencanaan. Adapun beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian produksi, diantaranya seperti membuat perencanaan, mencapai target produk, dan menyusun jadwal kerja. Tujuan dari pengendalian produksi supaya mencapai hasil yang dimaksimalkan dengan biaya yang seoptimal mungkin. Yang terakhir, pengawasan produksi barang atau jasa. Sedangkan aspek yang terakhir ini adalah pengawasan produksi. Tujuan dari pengawasan ini dilakukan agar proses produksi bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Waktunya
waktunya tepat, dan biaya operasionalnya sesuai. Nah, dalam pelaksanaannya ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan produksi, di antaranya menentukan kualitas barang, melaksanakan produksi sesuai jadwal, serta membuat standar barang. Dengan memahami manajemen produksi di atas, maka Anda bisa menghasilkan produk yang memiliki daya saing di pasar, sehingga bisnis yang Anda bangun bisa bertahan lama dan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Yang terakhir adalah kesimpulan. Manajemen produksi adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan fungsi produksi. Ini menggabungkan dan mengubah berbagai sumber daya yang digunakan dalam sistem subsistem produksi organisasi yang menjadi produk bernilai tambah secara terkendali sesuai kebijakan organisasi. Tujuan dari manajemen produksi adalah untuk menghasilkan barang dengan kualitas dan kuantitas yang tepat pada waktu dan biaya produksi yang tepat. Kualitas produk ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelanggan Kualitas produk ditetapkan berdasarkan kualitas yang tepat, belum tentu kualitas terbaik. Ini ditentukan oleh biaya produk dan karakteristik yang teknis yang sesuai dengan persyaratan spesifik. Organisasi manufaktur harus menghasilkan produk dalam jumlah yang tepat. Jika mereka diproduksi melebihi permintaan, modal akan ditutup dan dalam bentuk inventaris, dan jika kuantitas diproduksi di bawah permintaan menyebabkan kekurangan produk. Ketetapan waktu pengiriman adalah salah satu parameter penting untuk menilai efektivitas departemen produksi. Jadi, departemen produksi harus membuat pemanfaatan sumber daya input yang optimal untuk mencapai tujuannya. Biaya produksi ditetapkan sebelum produk benar-benar diproduksi. Oleh karena itu, semua upaya harus dilakukan untuk menghasilkan produk dengan biaya yang ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat mengurangi variasi antara biaya aktual dan standar. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.